Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia dari sisinya lah hingga sampai dengan malam hari ini Allah tabaraka wa taala masih memberikan kepada kita seagung-agung kenikmatan, yaitu berjalan di atas agamanya yang Allah tabaraka wa ta'ala ridhai, yaitu dinul Islam, dan di atas sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kita haturkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana sampai dengan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kepada kita untuk selalu beribadah kepadanya, untuk selalu bersujud kepadanya, untuk selalu melakukan amalan-amalan saleh, melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala mau mencatat setiap amalan kebaikan yang kita kerjakan sebagai pemberat amal timbangan kita di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saat ini kita masih berada di salah satu bulan di antara bulan-bulannya Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ketahuilah sesungguhnya bulan-bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau bulan-bulan yang ada di dunia saat ini, yaitu terdapat 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minha arba'atu hurum, dan di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang mulia. Dan saat ini kita berada di bulan tersebut, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita berada di bulan yang mulia, kita diperintahkan untuk lebih banyak-banyak melakukan amalan-amalan soleh. Kita diperintahkan untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi segala kemaksiatan-kemaksiatan. Walaupun mungkin kita ketahui bersama hadis-hadis yang telah menjelaskan tentang keutamaan dari bulan Dzulhijjah, yaitu yang terbanyak adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Akan tetapi di seluruh bulan haram atau di 4 bulan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut, yaitu di antaranya bulan Dzulhijjah, di sini kita diperintahkan untuk banyak-banyak melakukan amalan-amalan soleh dan menjauhkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis, yang mana hadis ini adalah hadis yang sangat berharga, yaitu bagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan seorang anak bagaimana kita mentauhidkan Allah azza wa jalla, bagaimana kita mengesahkan Allah azza wa jalla dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Yaitu hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman ala dhabah faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak
idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'at ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis sufuf rawahu at-Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih wa fi riwayah ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi shiddah wa'lam innama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-farj ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang sangat berharga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaitu kepada kepada Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana kita ketahui bersama bahwasannya Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abdullah bin Abbas memiliki julukan yaitu sebagai Al-Hibr, ya, Al-Hibr itu artinya tinta. Dan sebagian mengatakan julukan dari Abdullah bin Abbas itu adalah Al-Bahr, yaitu lautan. Kenapa diberikan julukan seperti ini? Betapa banyaknya ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas. Bagaimana Abdullah bin Abbas banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seperti itu, bahwasanya jarak antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Abbas itu jaraknya sangat jauh. Walaupun mereka itu adalah sepupu, ya, misannya, sepupuan, ya, sepupuan itu sepupunya Rasulullah SAW, akan tapi jaraknya sangat jauh sekali. Dan di antara keutamaan dari Abdullah bin Abbas ini adalah salah seorang yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, yaitu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, cerdaskanlah Abdullah bin Abbas dalam urusan agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah ia tafsir. Makanya kalau kita melihat banyak kitab-kitab tafsir, itu banyak sekali yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kalau mungkin di antara kita ada yang sudah pernah umrah atau pergi ke daerah Taif, di situ ada tempatnya Abdullah bin Abbas, salah satu masjid Abdullah bin Abbas, dan di sekitar situ juga Abdullah bin Abbas dimakamkan. Dan di dekat situ terdapat maktabah atau perpustakaan dari kitab-kitabnya Abdullah bin Abbas. Ma'asyiral muslimin, hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Abdullah bin Abbas pada saat itu menggonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah berada duduk di belakang tunggangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu pernah beberapa kali menggonceng sahabat-sahabatnya, ya, untuk apa? Untuk mengajarkan tentang perkara-perkara agama Islam. Dan pada saat itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Jadi ghulam, yang dimaksud dengan ghulaf di sini adalah apa? As-sabiyyu min hina yut'imu ila tis'a sinin wa qila ghair dzalik. Jadi yang dinamakan ghulam itu anak yang masih berusia 3 tahun sampai 9 tahun kurang lebih. Jadi anak-anak yang sudah mulai tidak ASI lagi, 2 tahun ke atas, 3 sampai 9 itu termasuk dari ghulam. Dan ini termasuk panggilan yang sangat lembut dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarimu wahai Abdullah bin Abbas kalimat, beberapa perkataan-perkataan yang sangat agung atau perkataan-perkataan yang sangat baik.
ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Lalu di situ disebutkan ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala itu berada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau meminta ampun maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya umat atau satu kelompok itu berkumpul ay yanfa'uka bi syai'in, ingin memberikan manfaat kepadamu, kepada sesuatu, yaitu memberikan manfaat kepadamu, la yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak, maka niscaya ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadamu. Dan di sini juga dibalik oleh Rasulullah SAW, wa in ijtama'at ayyadhuruka bi syai'in la yadhurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Begitu juga sebaliknya wahai Abdullah bin Abbas, kalau seandainya ada sekelompok orang yang ingin mencelakaimu, ingin membuat makar kepadamu, ketahuilah sesungguhnya tidak ada orang yang bisa mencelakaimu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasnya. Lalu di sini apa? Rasulullah SAW menjelaskan, rufi'atil aqlam wa jaffatis sufuf, ketahuilah bahwasanya pena itu telah diangkat dan lembaran-lembaran tersebut telah kering. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan riwayat yang lainnya disebutkan wahfazillah tajidhu amamak, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala itu berada di depanmu, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu berada di depanmu. Lalu apa? Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifuka fi syiddah, kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu senggangmu, di waktu engkau dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang memang betul-betul kita lagi nggak ada kesulitan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu atau akan memahamimu di waktu engkau sulit. Wa'lam innama akhta'aka lam yakun liusibak, ketahuilah bahwasanya apa yang ditetapkan atau telah terlewat darimu, tidaklah hal tersebut akan menimpamu, dan sebaliknya apa yang telah akan ditetapkan hal tersebut akan menimpamu, niscaya hal tersebut tidak akan menimpamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa'lam anna nasra ma'as sabr, dan ketahuilah bahwasanya kemenangan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan kesabaran. Lalu apa? Wa annal faraj ma'al karab, dan ketahuilah bahwasannya setiap kesulitan itu pasti ada namanya kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini terdapat beberapa mufradat atau penjelasan dari kosakata kalimat. Yang pertama adalah yang disebutkan tadi bahwasanya khalfa, yaitu kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah ziddul qadam, yaitu lawan dari depan, yaitu aku berada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Abdullah bin Abbas dikatakan ala dabbah, berada di atas tunggangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tunggangan apa? Keledai. Pada saat itu Rasulullah SAW menunggangi keledai dan di belakangnya terdapat Abdullah ibnu Abbas. Ma'asyiral muslimin, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis ini mencakup wasiat yang sangat agung dan kaidah yang penting seputar agama, sehingga
kita mengetahui bersama bahwasannya makna dari hadis ini itu sangat berharga. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perkara-perkara yang sangat agung. Ya, di antaranya apa? Pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Bagaimana caranya kita menjaga Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan kita memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, zat yang maha berhak untuk diibadahi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluknya itu melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara salah satu haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk diibadahi, dan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala haruslah kita tahu diri. Apa tugas kita? Tugas kita tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Yaitu di antara fawaidatul hadis atau keutamaan dari hadis-hadis tersebut di antaranya adalah jawazul irdaf ala dabah idza kanat tatiq. Yaitu kita diperbolehkan berbincang-bincang ya ketika kita berada di atas kendaraan. Yaitu apa? Kita diperbolehkan untuk saling memberi nasihat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu banyak sekali mencontohkan ketika mungkin dikatakan mungkin lebih dari 30 sahabatnya Rasulullah SAW yang pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW, dan di situ juga Rasulullah SAW sambil menasehati sahabat-sahabatnya. Seperti itu. Dan di antaranya faedah yang kedua yaitu al-amru bil muhafazati ala huquqillahi wa huquqil makhluqin. Yaitu kita diperintahkan untuk menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya sesama makhluk. Kita tahu bagaimana ketika kita diperintahkan untuk mengerjakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Dengan cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dengan apa? Dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita menjaga haknya Allah Azza wa Jalla. Tadi sudah kita sebutkan bahwasannya haknya Allah adalah untuk diibadahi. Bagaimana kita bisa menjalankan haknya Allah Subhanahu wa taala tersebut? Bagaimana kita betul-betul menjadi orang yang amanah? Kita betul-betul bisa melaksanakan tugas kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dengan huquqil makhlukin, bagaimana kita mengerjakan hak-hak kita kepada sesama makhluk, ini urusannya sangat berat. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Bagaimana mungkin kita ketika kita melakukan suatu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Akan tetapi ketika kita melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu keliru dengan sesama makhluk, maka bagaimana caranya? Kita hanya bisa meminta ridho dari mereka. Kita hanya minta maaf dari mereka agar apa? Betul-betul urusan kita selama di dunia antara kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul selesai. Itulah ketika kita punya masalah dengan Allah, sangat mudah.
Kita tinggal mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah cara yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, sampai disebutkan bahwasannya dalam suatu kaidah disebutkan bahwasannya al jazaa'u min jinsil amal, yaitu segala perbuatan itu tergantung apa yang telah kita perbuat. Bagaimana kita menanam suatu kebaikan, itulah yang akan kita tuai. Bagaimana kita melakukan keburukan, maka yang akan kita dapatkan pula adalah keburukan. Disitulah pentingnya kita betul-betul mengerjakan dan mengamalkan hal-hal yang baik. Agar apa? Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Ini sebagaimana pepatah Arab mengatakan man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam suatu kebaikan, maka dia akan memanen juga. Kita menanam kebaikan, kita akan memanen kebaikan. Akan tapi ketika kita menanam suatu keburukan, maka yang akan kita dapatkan pula keburukan. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya disebutkan innal jazaa'u qad yakunu min jinsil amal. Itu yang tadi telah kita sebutkan, bahwasannya segala suatu perbuatan itu tergantung dari amalan yang telah kita kerjakan. Dan berikutnya adalah al-amru bil i'timadi 'ala Allah wa tawakkal 'alaihi duna ghair. Perintah agar kita menyandarkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alaihi duna ghair, dan kita betul-betul menyerahkan segala suatu urusan kepadanya dan tidak kepada selainnya. Ma'asyiral muslimin, di sini adalah perintah untuk kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita diperintahkan untuk betul-betul mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya boleh meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bagaimana kita melihat banyak sekali saat ini orang-orang yang ketika memiliki suatu permasalahan, memiliki suatu ujian atau cobaan, maka apa yang mendatangi? Mereka mendatangi kepada orang-orang pintar, kepada orang-orang yang dikatakan orang pintar, ya sebenarnya dia adalah orang yang bodoh. Harusnya apa? Yang kita datangi yang pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah SAW telah menyebutkan apa? Idza sa'alta fas'ailillah. Kalau kalian mau meminta, itu mintanya kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu bahwasanya yang bisa memberi kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, ya, minta bantuan, maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika betul-betul beliau mendapatkan perlawanan, ingin menegakkan tauhid, menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai bapaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sendiri itu juga menentang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada saat itu di zamannya Raja Namrud, ya, di zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana betul-betul pada saat itu Nabi Allah Ibrahim ingin dilemparkan ke dalam api, yang mana apinya itu api yang betul-betul menyala. Sampai-sampai apa? Yang mau ngelempar aja itu takut. Karena apa? Kalau mereka ngelempar dari dekat, pasti mereka juga kena bakar. Sampai akhirnya pada saat itu prajurit-prajurit dari Raja Namrud, mereka ingin membuat ketapel, yang mana apa? Yang mana ketapel itu untuk ngelempar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari tempat tersebut menuju ke api, supaya apa? Mereka nggak kena pasukan-pasukannya Raja Namrud. Dan pada saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah diikat di tempat tersebut, tinggal dilempar saja. Pada saat itu didatangi oleh malaikat Jibril dan ditanya, wahai malaikat Jibril, apakah engkau membutuhkan pertolongan dariku? Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Amma minka fala. Kalau dari engkau, wahai malaikat Jibril, aku nggak butuh pertolongan darimu. Wa amma minallah fana'am. Kalau kau tanya aku butuh pertolongan dari Allah atau enggak, baru aku jawab iya. Di sini menunjukkan bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
betul-betul mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, betul-betul mengesahkan Allah Azza wa Jalla, dan tidak menjadikan sekutu, tidak menjadikan sesuatu tandingan apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu juga memiliki sebutan adalah Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi, yaitu diantaranya juga apa? Nabi yang betul-betul mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi nabi-nabi, semua nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan tauhid. Akan tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu adalah bapaknya para nabi-nabi yang betul-betul mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini berikutnya adalah apa? Sampai-sampai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang kita disuruh ihfazil apa? Disuruh apa? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kita minta sesuatu, minta sama Allah. Kalau kita butuh pertolongan, minta pertolongan sama Allah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa'lam annal ummah, ketahuilah kalau seandainya umat tersebut berkumpul semuanya, ya, satu kelompok atau satu kantor, contoh ya, mungkin yang bekerja di kantor, satu kantor tuh pengen membuat suatu kebaikan atau ingin mengangkat derajat kita, ya, di atasan kita dan lain sebagainya. Itu semua tidak akan bisa terjadi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa membantu agar kita diangkat derajatnya. Begitu pula sebaliknya, kalau seandainya di suatu tempat atau di satu kelompok tersebut ingin mencelakai kita, maka ketahuilah tidak ada yang bisa mencelakai kita illa qad katabahallahu lak, kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya apa? Betul-betul kita memang diperintahkan hanya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu bahwasanya Allah Rabbul Alamin itu zat yang sangat suka, sangat senang ketika apa? Seorang hamba itu minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu enggak suka ketika kita sebagai hambanya itu meminta-minta kepadanya. Malah kita disuruh banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita meminta ampunan, itu kita juga disuruh meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kita diperintahkan untuk bersegera apa? Mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya apa? Kita memang disuruh segera untuk meminta ampunan. Kalau kita terjatuh kepada suatu kemaksiatan, maka bersegera kita meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan langsung mengampuni ketika kita melakukan taubatan nasuha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memenuhi janji dengan memberikan kabar gembira. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin, dan orang-orang yang mau memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Memelihara batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya apa? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu udah jelas, dan yang haram pun juga sudah jelas. Dan di antara keduanya tersebut itu adalah perkara-perkara yang rancu, perkara-perkara yang syubhat. Jadi kalau kita bisa mengetahui bahwasanya yang haram itu bukan hanya daging babi saja, akan tetapi apa? Daging sapi, kambing, ayam itu bisa jadi haram kalau apa? Kalau kita membelinya menggunakan uang hasil curian. Jadi kita harus tahu, kita disuruh kerja itu dengan kerja yang baik.
bagaimana kita diperintahkan untuk thalabur rizq bi akhdil halal wa tarkil haram. Bagaimana thalabur rizq yang baik, mencari rizki yang baik itu dengan mengambil harta-harta yang halal dan meninggalkan harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita tidak hanya memakan yang halal saja, akan tapi kita harus tahu bagaimana kita memakan yang halal dari sumber yang halal juga. Supaya apa? Kita terjauh dari hal-hal yang penuh dengan perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya adalah al-ajzul khalq kulluhum wa iftiqaruhum ila Allah azza wa jalla. At-tanbihu ala anna darud dunya darul bala. Ini adalah peringatan bahwasannya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang penuh dengan ujian, kehidupan yang penuh dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imtihan, yaitu apa? Betul-betul memang kehidupan di dunia itu banyak sekali ujiannya. Bagaimana kita mau menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Fayan bagi as-sabr war ridha bil qada'i wal qadar. Maka dari itu kita diperintahkan untuk apa? Bersabar dan ridha dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul mempercayai takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Terkadang di antara kita itu cuma percaya takdir-takdir yang baik saja. Kalau giliran takdir yang buruk, seakan-akan apa? Kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwasanya dikatakan apa? Kalau orang Arab sering mengatakan apa? Anta turid, ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Kau punya keinginan, aku juga punya keinginan. Akan tapi apa? Wallahu yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan berbuat apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi jangan apa yang kita inginkan itu harus kita kerjakan. Bahwasanya dikatakan juga apa? Bahwasanya yang baik bagi kita itu belum tentu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa? Yang buruk bagi kita belum tentu buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kehendaki kepada kita, yakinlah itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Sebagaimana kita diperintahkan untuk apa? Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-madhu wa tsana, kita betul-betul memuji Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Akan tapi bagaimana ketika kita mendapatkan ujian? Apa yang kita sebutkan? Kita mendapatkan mungkin hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kita bertani atau apa ya, memanen suatu panen. Ternyata harga jualan yang kita ini kan harusnya kita mengharapkan 30.000 1 kilo. Ternyata sekarang turun cuma 7.000. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Yaitu kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang terjadi. Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Pentingnya kita untuk selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya boleh memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu nantinya di hari akhir akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Baitul Hamdi. Rumah bagi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya adalah innal khalqa kulluhum law ijtama'u ala ayyadhurru wahid ahadan ayyanfa'uhu lam yastati'una syai'an lam yaqdiruhu Allahu lahu aw alaihi. Ketahuilah bahwasannya makhluk ketika semuanya berkumpul, yaitu ingin membuat makar, ingin membuat cobaan kepada kita, ingin menguji kita, ingin menjatuhkan kita, ketahuilah bahwasanya mereka tidak akan mampu menjatuhkan kita apabila takdir tersebut belum terjadi kepada kita. Ya, jadi di sini betul-betul kita mengetahui bahwasanya apa?
Yang bisa mengendaki segala sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan apa? Rasulullah SAW menyebutkan rufi'atil aqlam wa jaffatis sufuf. Pena itu telah diangkat dan kertas-kertas tersebut telah kering. Yaitu apa? Di Lauhil Mahfuz sejak zaman dahulu kala itu bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir kita sebagai hambanya Allah Azza wa Jalla. Kita semuanya telah memiliki takdir yang baik, takdir yang buruk, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jodoh kita, rezeki kita, makan dan minum kita, kesehatan kita, kapan Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita dan kapan kita diwafatkan, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu seperti ini, kenapa masih banyak di antara kita yang takut sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa masih banyak di antara kita yang takut nggak bisa makan, takut nggak bisa apa? Nggak bisa hidup. Wah, besok aku makan apa? Kalau kita ngelihat bagaimana usahanya, ya, Hajar radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika betul-betul diletakkan di lembah yang tandus, akan tapi apa? Beliau betul-betul mencari rizki, berusaha, ya, walaupun memang kita diperintahkan untuk mempercayai takdirnya Allah Azza wa Jalla. Akan tapi apa? Hajar itu mencontohkan bagaimana ia berusaha mencari minum. Dia betul-betul naik ke Bukit Safa dan Marwah bertujuan untuk apa? Betul-betul ingin mencari makanan, ingin mencari kehidupan. Begitu juga dengan kita. Kita sebagai hambanya Allah, jangan kita cuma ibadah doang tanpa kita mau berusaha untuk mencari rizki. Karena cara kita mencari rizki ini adalah juga perintah dari Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita disuruh untuk talabur rizq bi akhdhil halal wa tarkil haram, dengan mengambil harta-harta yang halal dan meninggalkan harta-harta yang diharamkan. Jadi kita selain mempercayai atau mengimani takdirnya Allah Azza wa Jalla yang baik dan buruk, tetap kita berusaha bagaimana kita ingin mendapatkan hal-hal yang terbaik tersebut. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Berikutnya adalah innallaha yansurus sabir. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menolong orang-orang yang mau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma'a kulli dhaikin faraja wa makhraja. Ketahuilah sesungguhnya setiap ada kesempitan, ya, atau cobaan, itu akan ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tinggal bagaimana kita percaya atau tidak dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita itu banyak sekali yang apa? Lebih ngelihat, lebih mengedepankan akal kita daripada apa? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita memikir atau berbuat sesuatu, kita mengedepankan akal kita. Akal kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu gak sampai untuk menembus apa yang akan terjadi. Sekarang aja lah, kita gak usah jauh-jauh. Habis ini kita pulang, ya, sandal kita masih ada apa enggak aja kita gak tahu. Iya apa enggak? Karena apa? Memang betul-betul keterbatasan ilmu yang kita miliki. Bukan berarti saya doain habis ini sandalnya hilang, enggak. Akan tapi apa? Di sini menunjukkan bahwasanya yang mengetahui hal-hal yang gaib, hal-hal yang akan datang itu hanya Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita sudah prepare, kita udah nyimpen di tempat yang sangat tersembunyi, kalau memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal tersebut tidak menjadi milik kita, maka apa? Hal tersebut tidak akan menjadi milik kita. Hal tersebut akan hilang. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita mengetahui, wah, aku bakal dipecat nih misalnya dari kerjaan, wah, aku bakal di skorsing dan lain sebagainya, akan dikeluarin dan lain sebagainya. Karena apa? Itu menurut penilaian kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan hal tersebut, maka Allah ya ikhwan, mustahil hal tersebut akan terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam Sahih Ibnu Hibban,
hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca salah satu doa, yaitu doa yang sangat bagus. Allahumma hfazni bil islamin qaimah. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam ketika aku sedang berdiri tegak. Wahfazni bil islami qaida. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam ketika aku dalam keadaan duduk. Wahfazni bil islami raqida. Dan ya Allah, jagalah aku dengan Islam ini ketika aku dalam keadaan tidur. Wala tuti' fi aduwan hasida. Dan janganlah mengabulkan doa musuh dan orang yang hasad untuk menyakitiku. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya apa? Agar kita betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keislaman yang ada. Jadi bukan hanya kita minta dijaga saja, akan tapi apa? Betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak ada yang tahu ketika kita mungkin dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan tidur sekalipun, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Mungkin ada orang yang hasad, yang dengki dengan kita, ada orang yang ingin menyakiti kita nggak akan ada yang tahu. Maka dari itu kita betul-betul minta penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Yang bisa ngejaga kita itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan dan kekuatan itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Barang siapa yang menjaga Allah, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan bersamanya. Ya, kalau kita mau menjaga Allah, menjaga hak-haknya Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya pastilah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita. Dan diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dalam Al-Quran, Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mau berbuat kebaikan. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaj'al lahu makhraja. Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepada orang tersebut dari hal-hal yang tidak disangka-sangka. Sini tinggal apa? Bagaimana kita mau bertawakal, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan seluruh urusannya itu sebagai apa? Menjadi mudah. Ya, itu janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita mengimani hal tersebut. Kita harus dan wajib mempercayai hal tersebut. Karena apa? Dengan kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menolong agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan apa? Akan menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menjaga kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemenangan dan akan menguatkan kita. Begitu pula dengan sebaliknya, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan merendahkan dan menghinakan orang tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala akan betul-betul menghinakan orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mengimani hal tersebut, itulah nantinya yang akan kita tuai. Dalam firman yang lainnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulukum faman dzalladzi yansurukum min ba'di." Jika Allah Subhanahu Wa Taala menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkanmu. Dan jika Allah Subhanahu Wa Taala sebaliknya membiarkanmu, yaitu tidak memberikan pertolongan kepadamu,
maka siapakah yang dapat menolong kamu selain dari Allah Subhanahu wa taala? Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Semua pertolongan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai hambanya Allah banyak-banyak minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita gak boleh minta pertolongan sama orang, bukan. Akan tapi apa? Yang pertama adalah bagaimana kita betul-betul mentauhidkan. Tauhid kita itu harus dihidupkan. Gimana kita mengajarkan anak-anak kita? Kepada kadang-kadang apa? Kalau kita ngajarin anak kita, Abi minta mainan atau lain sebagainya. Kadang kita apa? Udah nanti kalau nggak nurut Abi nggak beliin. Seakan-akan apa? Kita yang bisa memberikan anak kita. Harusnya apa? Ketika anak kita mungkin ingin meminta sesuatu, kita bilang apa? Nak, sudah minta sama Allah belum? Itu kita mengajarkan anak kita bagaimana betul-betul dia, kalau kamu minta, itu mintanya cuma sama Allah. Abi atau siapapun kita, orang tuanya, kakeknya dan sebagainya, ini kita sebagai wasilah saja, sebagai perantara saja. Akan tetapi yang bisa ngasih engkau itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sama kita mungkin kita punya hajat dan lain sebagainya. Kita pertama kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebanyakan apa? Minta-minta sama orang lain. Rasulullah SAW sendiri juga menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya apa? Orang yang mau berusaha dengan ia memikul kayu bakarnya lalu ia menjualnya hasil dari apa yang ia bawa, itu jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang kerjaannya cuma meminta-minta. Baik orang tersebut diberi ataupun tidak, tetap yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mau berusaha, orang yang mau bekerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Apabila ada yang keliru itu datangnya dari diri saya sendiri dan dari syaitan, Allah Subhanahu wa taala berlepas diri atasnya. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.